Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan media audiovisual diam. Saya akan menjelaskan tentang pengertian, karakteristik, contoh media audiovisual diam, dan kelebihan dan kekurangan media audiovisual diam. Pengertian: media audiovisual diam adalah media yang penyampaian pesannya dapat diterima oleh indera pendengaran dan indera penglihatan. Akan tetapi, gambar yang dihasilkan adalah gambar diam atau sedikit memiliki unsur gerak. Media audiovisual diam memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, media yang mengandalkan indera penglihatan dan pendengaran, dan yang kedua, media yang menampilkan suara dan gambar diam. Contoh media audiovisual diam antara lain film bingkai, film rangkai, dan juga slide bersuara. Pertama, saya akan menjelaskan tentang film bingkai. Film bingkai adalah suatu film berukuran 35 mm yang biasanya dibungkus bingkai berukuran 2 x 2 inci terbuat dari karton atau plastik. Sebagai suatu program, film bingkai sangat bervariasi. Panjang pendek film bingkai tergantung pada tujuan yang akan ingin dicapai dan materi yang ingin disajikan. Ada program yang selesai dalam 1 menit, tapi ada pula yang hingga 1 atau lebih. Jumlah gambar atau frame dalam satu program pun bervariasi. Ada yang hanya 10 buah, tapi ada juga yang sampai 160 buah atau lebih. Film bingkai memiliki kelebihan. Pertama, materi pelajaran yang sama dapat disebarkan ke seluruh siswa secara serentak. 2. Perhatian anak-anak dapat dipusatkan. 3. Fungsi berpikir penonton dirangsang. 4. Film bingkai berada di bawah kontrol guru. 5. Dapat dilakukan secara klasikal maupun individu. Yang ke-6, praktis. Film bingkai juga memiliki kekurangan. Yang pertama, program film bingkai yang terdiri dari gambar-gambar lepas mudah hilang atau tertukar apabila penyimpanannya kurang baik. Hanya mampu menyajikan objek-objek secara diam. Penggunaan program film bingkai memerlukan ruangan yang gelap dibandingkan dengan gambar, foto, bagan atau papan planet. Pembuatan film bingkai jauh lebih mahal biayanya. Kenapa memerlukan ruangan gelap? Karena untuk menampilkan gambar bingkai memerlukan adanya cahaya. Oleh karena itu, ruangan gelap penting dalam menampilkan film bingkai tersebut agar gambar yang ingin ditampilkan akan terlihat lebih jelas. Dan ini adalah contoh alat untuk memutar film bingkai. Bisa dilihat film rangkai bisa tanpa suara, bisa pula dengan suara. Suara yang menyertai film rangkai itu dimaksudkan untuk menjelaskan isi. Penjelasan dapat disampaikan dalam bentuk buku pedoman atau narasi ditulis di bawah gambar yang dibacakan oleh guru atau dibaca sendiri oleh siswa. Kelebihan: seperti hanya film bingkai, kecepatan penyajian film rangkai bisa diatur. Dapat tambah narasi dengan kontrol guru. Film rangkai dapat mempersatukan berbagai media pendidikan yang berbeda dalam satu rangkai, seperti misalnya foto, bagan, dokumen, gambar, tabel simbol kartun, dan sebagainya. Urutan gambar sudah pasti karena film rangkai merupakan satu kesatuan. Dapat untuk belajar kelompok maupun individual. Dan itu adalah kelebihan dari film rangkai itu sendiri. Sedangkan kelemahan pokok film rangkai dibandingkan dengan film bingkai adalah sulit diedit karena sudah merupakan satu rangkaian. Sukar dibuat sendiri secara lokal dan memerlukan peralatan laboratorium yang dapat mengubah film bingkai ke film rangkai. Dan ini adalah contoh alat untuk memutar film rangkai.
bisa dilihat. Selanjutnya ialah slide bersuara. Slide bersuara merupakan inovasi dalam pembelajaran yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran dan efektif membantu siswa dalam memahami konsep yang abstrak menjadi lebih konkret. Kelebihan slide bersuara adalah gambar yang diproyeksikan secara jelas akan lebih menarik perhatian, dapat digunakan secara klasikal maupun individu. Isi gambar berurutan dapat dilihat berulang-ulang serta dapat diputar kembali sesuai dengan gambar yang diinginkan, tidak terikat dengan waktu. Itu adalah kelebihan yang dimiliki oleh slide bersuara. Dan ini adalah contoh dari slide bersuara yang tadi sudah saya jelaskan.